Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Nah nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Ya shock lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri tetangga kan sakar PD. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinul lahu is ayusai'an ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Tapi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Mulane kula nu kadang dadi wong pinter yo getun. Wong goblok ku yo pinter. Karena saya nyontono. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang angel. Saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Dia dari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok itu pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikatnya pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jelas ini saya. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngedari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti mungkin di situ ada pepatah semua ada hikmahnya itu di situ. Jadi sapa korban syaratnya macam-macam loh, kudu powel, dari untune macam-macam lah pokoknya ngoten. Lah sanatun mbah wono lantai. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas umure setahun, nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus ya. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dikiu pitik. Supaya menghilangkan toma, mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma, nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kullu la yudraku kullu. Wa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Belas itu larangannya Islam. Jadi kan nek iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek iso yo pitik, nek iso lele, sementing gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kullu wa la yudraku kullu. Nek iso ideal aja
Blah. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut, nyembelih cempe cilik-cilik angger bodo. Jare anut Gus Bas, enteng kaya jomene korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus, gak blas. Akhirnya toma. Nah, toma nyalahno panitia napa masjid, sentimen ora dikai ndindi. Itu salah nih. Ndak baik hidup gitu. Jadi kaidah eleng-eleng malah yudroku kullu iku la yudroku kullu. Isla al-maisur la yasqutu fil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu rai ini tok. Liyane ditunda. Kok pangeran maklum, pancen isane rai ya rai. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta sahur 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong nopo? 1 juta. Coba terus blas. Nah wong salah kaprah, pokoke anggere ora iso terus blas dadi. Rabi wong wedok iku syaraté yo ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku yo sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balighu anni walau ya isane. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin, kamu enggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmune cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha, ya ketika dugi napa? Sidratil Muntaha Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi niku barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayyuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun ya Gusti niki umat kula wong kudus kathah dadi kira-kira ngono. Dadi ya pangeran ya dinego ampun ya Gusti niki. Ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.